Halo, selamat datang di Notes. Kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, di sini penting sekali ya bagi seorang guru, calon guru, untuk tahu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar bagi anak didik kita. Nah, bagi orang tua, di sini juga kita bisa belajar bersama-sama. Atau bagi kalian yang seorang pelajar, ini kita perlu untuk mengetahui faktor apa sih yang mempengaruhi kita bisa rajin belajar atau mungkin kita malas belajar. Nah, mari simak penjelasan dari notes berikut ini. Teman-teman, kalau secara psikologis, belajar itu merupakan suatu proses perubahan. Jadi entah itu perubahan tingkah laku, hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini perubahan-perubahan itu akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Maka, kita dapat mendefinisikan pengertian dari belajar itu adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi belajar ada faktor intern dan faktor ekstern. Nah, di sini kita akan belajar untuk faktor intern terlebih dahulu. Yang pertama itu ada faktor jasmaniah, yaitu dari kesehatan maupun cacat tubuh. Jika kita tidak sehat, bagaimana kita bisa konsentrasi dalam belajar? Yang kedua adalah faktor psikologis. Di faktor psikologis ini ada banyak sekali faktor. Ada intelijensi dari kepintaran kita, berarti dari gen. Lalu ada perhatian, minat, bakat, motif saat kita belajar. Apa motifnya kamu ingin belajar itu? Kematangan dan juga kesiapan. Selain itu, faktor yang tidak kalah penting adalah faktor kelelahan. Jika kita sudah lelah, tubuh kita lelah secara fisik atau secara batin, jelas itu akan berpengaruh saat kita akan belajar. Selanjutnya ada faktor ekstern. Berarti faktor ekstern ini adalah faktor-faktor dari luar, dari lingkungan sekitar kita. Ini bisa dari keluarga, bisa juga dari sekolah. Kalau dari keluarga, ini contohnya adalah cara didik orang tua, suasana rumah, serta keadaan ekonomi keluarga. Untuk faktor keluarga ini bisa kita perbaiki, juga bisa kita tidak perbaiki. Tidak bisa kita perbaiki karena ini runtutannya dari keluarga. Faktor sekolah. Nah, faktor sekolah ini bisa dari metode mengajar seorang guru. Biasanya siswa saat belajar, dia lihat-lihat, gurunya enak nggak ya? Sesuai dengan cara belajar dia nggak ya? Nah, ini juga mempengaruhi ketika dia belajar. Selain itu, relasi guru dengan siswa, kedekatan guru dengan siswa. Secara psikologis, berarti kita bisa sikap kita bisa berdekatan dengan siswa apa tidak. Lalu relasi siswa dengan siswa. Hubungan antara siswa dengan siswa, mereka akan bertengkar atau tidak. Ada tugas rumah maupun metode belajar. Yang terakhir, faktor yang tidak kalah penting adalah faktor masyarakat. Di faktor masyarakat ini kegiatan siswa dalam masyarakat ini juga berpengaruh. Jika siswa terpengaruh dengan kegiatan masyarakat, pergaulan di masyarakat terlalu bebas, maka itu juga akan mempengaruhi dengan waktu belajar mereka. Selain itu, mass media. Mass media itu artinya seperti media massa. Bisa juga dari internet, dari TV, mungkin dari media sosial, itu juga berpengaruh pada anak. Lalu teman bergaulnya seperti apa, bentuk kehidupan masyarakat, serta lingkungan sekitar. Baiklah teman-teman, itu tadi materi kita hari ini, faktor-faktor yang mempengaruhi anak belajar. Nah, setelah kita tahu faktor yang mempengaruhi anak belajar, baik dari faktor intern maupun faktor ekstern, hendaknya kita bisa mempunyai dorongan
Kita bisa memfasilitasi, sebagai seorang guru kita bisa memfasilitasi seorang anak, kita juga bisa menjadi seorang motivator, motivasi anak agar dia bisa rajin belajar. Sebagai orang tua, kita bisa sebagai seorang fasilitator juga, motivator. Bukan hanya penunutator, menuntut. Tidak. Nah, teman-teman, itu tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan tunggu untuk materi selanjutnya dari Notes. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.